Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tugas 3. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rifali Salim dengan NIM 22004040. Bagian pengambilan keputusan yaitu memiliki beberapa faktor. Yang pertama, reality atau simulation asosiasi, memiliki intelligence space, yaitu organizational objective search and scanning procedure, data collection, problem identification, problem classification, dan problem statement. Nah, masuk pada desain fase, yaitu memiliki formula a model, set criteria for choice, search of alternatif, dan predict and measure outcomes. Sedangkan pada choice fase memiliki solution to the model, sensitivity analysis, selection of best good alternative. Sedangkan yang keempat yaitu plan for implementation action, dan terakhir design of control system. Nah, setelah itu mengarah kepada implementation of solution, yang mana jika gagal langsung ke fase awal tadi yaitu intelligence phase. Jika sukses, masuk ke realita. 3 fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intelligence phase, yaitu identifikasi masalah. Yang kedua design phase atau rekonstruksi sebuah model yang mempresentasikan sistem. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu choice phase, yaitu pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model. Intelligence phase memiliki 4 bagian, yaitu identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, dan kepemilikan masalah. Identifikasi masalah dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasi yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Pada fase ini, seseorang berusaha menentukan apakah ada suatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya untuk menentukan keluasannya, dan mendefinisikan secara eksplisit. Bedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Identifikasi masalah yaitu eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Ukuran produktivitas didasarkan pada data real. Kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit dalam analisis. Isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi memiliki beberapa bagian, yaitu pertama data tidak tersedia, kedua pemerolehan data bisa jadi memerlukan biaya yang datang akan sama dengan besar. Ketiga, data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat. Keempat, estimasi data sering subjektif. Kelima, data bisa jadi tidak aman. Keenam, data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif. Keenam, hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan. Ketujuh, diasumsikan data yang akan data historis. Identifikasi masalah menentukan apakah masalah benar-benar ada di mana dan seberapa signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. Poin kunci adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah. Klasifikasi masalah, konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Strukturisasi masalah keputusan Simon 1977, yaitu masalah terprogram, masalah-masalah yang terstruktur dengan baik, berulang serta rutin, dan untuk masalah-masalah tersebut telah dikembangkan model-model standar. Contoh, jadwal mingguan karyawan, seterminisasi bulanan arus, kas seleksi tingkat inventory untuk suatu item, spesifikasi di bawah permintaan konstan.
Strukturisasi masalah keputusan Simon 1977. Masalah tidak terprogram, masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Contohnya, menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit, keputusan merger dan akuisisi memilih suatu pekerjaan, mengevaluasi inisiatif e-commerce. Masalah semi terstruktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Strukturisasi masalah keputusan Simon 1977. Masalah dapat menjadi tidak ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi-struktur. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nathanael Fahrenheit Sembonau, NIM 22024168. Di sini saya akan menjelaskan strukturisasi masalah keputusan Simon tahun 1977. Masalah tidak terprogram. Masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Contohnya, menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit, keputusan merger dan akuisisi, memilih suatu pekerjaan, mengevaluasi inisiatif e-commerce. Selanjutnya adalah masalah semi terstruktur berada di antara spektrum tersebut. Masalah dapat terjadi tidak ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur. Selanjutnya kita masuk dalam penguraian dekomposisi masalah. Yang pertama adalah masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Yang kedua adalah memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga adalah dekomposisi, memfasilitasi komunikasi di antara para pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya adalah kepemilikan masalah. Yang pertama, menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada fase inteligensi. Yang kedua adalah sebuah masalah yang ada di dalam sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Ketika pemilikan masalah tidak ditentukan, maka seseorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Selanjutnya, oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk secara sukarela memiliki atau menugaskannya kepada orang lain. Fase intelijensi berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Oke, kita masuk dalam design phase. Yang pertama, meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Yang kedua, meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Yang ketiga, sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites dan divalidasi. Yang keempat, pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Yang kelima, untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan antara variabel tersebut. Yang keenam, model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tetapi tidak akurat. Yang ketujuh, model yang lebih sederhana biasanya memerlukan lebih sedikit data atau data yang diagregasikan lebih mudah didapatkan. Yang kedelapan, model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Yang kesembilan, contoh bagaimana beriklan pada waktu khusus, server web mana yang akan dibeli atau disewa. Yang kesembilan, sekumpulan variabel, hasil seperti laba, pendapatan atau penjualan, menggambarkan tujuan atau sarana dari masalah pengambilan keputusan. Yang ke-10, variabel atau parameter yang tidak dapat dikontrol seperti kondisi krisis ekonomi, menggambarkan lingkungannya. Yang ke-11, proses pemodelan meliputi menentukan matematis atau simbolis hubungan-hubungan di antara
di antara berbagai variabel. Kemudian kita memilih sebuah prinsip pilihan. Yang pertama adalah prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan akseptabel dari sebuah solusi atau kemampuan untuk dapat diterima. Yang kedua, pada sebuah model prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil. Yang ketiga, memilih sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sarana, pengambilan keputusan, dan bagaimana sarana tersebut disatukan ke dalam model. Yang keempat, prinsip pilihan normatif dan deskriptif. Oke, selanjutnya adalah model normatif. Yang pertama, model di mana alternatif yang dipilih merupakan alternatif terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Yang kedua, untuk menemukan alternatif terbaik, harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang dipilih benar-benar yang terbaik. Yang ketiga disebut juga optimalisasi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari tugas 3 dari teman saya. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anggrena Singal dengan NIM 2204033. Kita masuk pada model deskriptif, menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal tersebut diyakini. Yang kedua, umumnya didasarkan secara matematis. Yang ketiga, sangat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif, tindakan di bawah konfigurasi input, serta proses yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, analisis deskriptif, memeriksa performa sistem untuk sekumpulan alternatif yang telah ditentukan ketimbang untuk semua alternatif. Yang selanjutnya, tidak ada jaminan sebuah alternatif yang dipilih adalah alternatif yang optimal. Dalam banyak kasus hanya memuaskan. Yang terakhir, metode pemodelan deskriptif paling umum misalnya simulasi. Selanjutnya, kelas-kelas model deskriptif. Kelas-kelas model deskriptif meliputi keputusan-keputusan inventory yang rumit, analisis dampak lingkungan, perencanaan keuangan aliran informasi, analisis skenario, simulasi, forecasting teknologi, yang terakhir manajemen antrian. Lanjut, mencari menghasilkan alternatif. Yang pertama, bagian signifikan dari pembangunan model. Yang kedua, menghasilkan alternatif sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi dan keahlian yang diisyaratkan di area yang menjadi masalah. Terakhir, pencarian terhadap alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Lanjut, mengukur hasil akhir. Nilai-nilai dari sebuah alternatif dievaluasi dalam hal pencapaian tujuan. Contoh, laba adalah suatu hasil akhir, maksimalisasi laba adalah suatu tujuan, dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Choice pass. Fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Yang kedua, fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Yang ketiga, solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Lanjut, pendekatan pencarian melibatkan pertama teknik analitik, memecahkan suatu formula, algoritma, prosedur, langkah-langkah, heuristik, aturan utama, dan blind search. Choice base,
Pertama, masing-masing alternatif harus dievaluasi. Jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Yang terakhir, analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Audio Jungle.